Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan mengenai sertifikasi benih pada bawang merah. Di mana yang beranggotakan Nanda Lutfairintias yaitu saya sendiri dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Syarifuddin dan Salsabila Cahyani Putri. Tanpa berlama-lama langsung saja ke topik pembahasannya. Bawang merah pada umumnya diperbanyak secara vegetatif, meskipun teknologi penggunaan True of Salad telah ditemukan, faktanya petani-petani di Indonesia masih enggan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukannya teknologi untuk menjembatani aplikasi teknologi TSS di masa yang akan datang. Ibaratnya itu seperti ini. Petani itu ketika membeli benih umbi bawang merah, dia akan membeli dari sebuah industri gitu ya, terus ditanam. Setelah itu panen. Setelah panen, umbi itu nanti diambil beberapa untuk ditanam kembali. Nah, dan itu dilakukan terus menerus, di mana itu akan tidak baik bagi penghasilan panennya gitu, tidak baik. Kita itu memproduksi dulu benih inti bawang merah atau benih generasi 0 gitu. Jadi benih ini itu memiliki sifat unggul yang akan diteruskan ke keturunannya. Nah, caranya in vitro atau kultur jaringan gitu. Jadi benih inti bawang merah adalah umbi yang dihasilkan dari plantlet pertama yang merupakan regenerasi pertama dari explant. Nah, explant dari bawang merah ini akan diisolasi dari umbi yang menjadi benih acuan atau reference seed yang mendapat otentifikasi dari pemulia bawang merah yang bersangkutan. Benih umbi yang telah diperbanyak dengan kultur jaringan ini, jika sudah waktunya akan dipanen, maka dilanjutkan langkah selanjutnya, yaitu produksi benih bawang merah. Penanaman umbi bawang merah ini dapat dilakukan dalam pot atau polybag atau dalam bedengan benih yang tidak kontak langsung dengan tanah. Misalnya dibuat rak pertanaman benih dengan lebar 60 cm, panjangnya disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Media tersebut akan didesinfektan dengan uap bersuhu tinggi dengan menggunakan steam boiler, kemudian didinginkan selama 1-2 hari. Hal yang dilakukan ketika memproduksi benih bawang merah, di mana ada 5 tahapan nih, yaitu diantaranya yang pertama, pemeriksaan virus dan OPT lainnya. Yang kedua, panen dan penyimpanan. Yang ketiga, ada pemeriksaan. Dan yang keempat, ada pasca panen. Nah, pasca panen ini meliputi waktu panen, cara panen, pelayuan, pengeringan, seleksi benih, dan penyimpanan. Kemudian yang tahapan terakhir yaitu sertifikasi. Untuk sertifikasi, saya serahkan materi selanjutnya kepada rekan saya. Persyaratan sertifikasi. Yang pertama adalah terdapat penyelenggara sertifikasi benih, instansi atau unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Produser benih yang memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu SMM di bidang pembenihan hortikultura. Yang kedua yaitu terdapat pemohonan. Produser benih yang memiliki sertifikasi kompetensi dan belum memiliki sertifikasi SMM bidang pembenihan hortikultura. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki sertifikasi SMM bidang pembenihan hortikultura. Yang ketiga yaitu benih harus memenuhi ketentuan. Benih sumber harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu varietas lebih terdaftar untuk peredaran. Yang kedua berupa umbi untuk menghasilkan benih berupa biji dan umbi. Yang ketiga yaitu berupa biji untuk menghasilkan benih berupa umbi. Yang keempat berupa umbi untuk menghasilkan benih berupa umbi. Yang kelima diproduksi melalui sistem sertifikasi benih. Yang keenam memenuhi persyaratan teknik minimal PTM dan sesuai dengan kelas benih yang dimaksud. Yang ketujuh yaitu kelas benih sumber umbi harus lebih tinggi daripada kelas benih umbi dan biji yang akan diproduksi. Sedangkan kelas benih
Sumber bentuk biji dapat lebih tinggi atau sama dengan kelas benih yang akan diproduksi. Yang keempat yaitu tempat produksi memadai. Jika dilakukan di lahan, maka lahan harus diberikan atau bekas tanaman yang bukan satu famili, paling kurang satu musim tanam, yaitu 3 bulan, dan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih. Jika dilakukan di dalam greenhouse, maka dapat dilakukan 2 kali tanam berturut-turut. Yang kelima, isolasi dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi dengan serbuk sari varietas lain. Isolasi untuk pertanaman menghasilkan biji dengan cara yang pertama, isolasi jarak radius 1000 meter dari pertanaman bawang merah yang berpotensi berbunga. Yang kedua, isolasi waktu 60 hari dari pertanaman di sekitarnya. Jika dalam kurun waktu tersebut ada potensi munculnya bunga dan pertanaman lain, maka harus dilakukan isolasi barier fisik sebagaimana dimaksud pada huruf C. Yang ketiga, isolasi barier fisik dapat berupa sungkup atau screenhouse berupa kasa dengan ukuran mesh paling kurang 30 mesh per inci setelah dengan 40 lubang per cm untuk tipe rajut, atau untuk tipe tenun ukuran masih paling kurang 24 x 24 per inci. Yang keempat yaitu untuk menghasilkan benih kelas BS dan BD harus menggunakan screenhouse dengan ukuran mesh paling kurang 30 mesh per inci setara dengan 48 lubang per cm. Untuk tipe rajut atau untuk tipe tenun ukuran mesh paling kurang 24 x 24 per inci, 5,2 jarak pertanaman antar varietas. Untuk menghasilkan umbi dan biji 10, maka 5,3 jarak pertanaman antar varietas untuk menghasilkan umbi dari umbi 5 mili. Yang keenam yaitu terdapat unit sertifikasi. Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih yang harus dinyatakan dengan jelas dan batas-batasnya. Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak dan jarak antar petak paling banyak 50 meter. Tidak dipisahkan dan varietas lain dari komunitas yang sama, dan perbedaan waktu tanam paling lama 7 hari. Luas satu unit sertifikasi untuk memperbanyak biji paling kurang 1000 rumpun tanaman, paling banyak 2000 meter. Untuk perbanyakan umbi paling banyak 1 hektar. Satu unit sertifikasi terdiri 1 varietas, 1 kelas benih, dan 1 penangkaran pada 1 lokasi. Persyaratan sertifikasi benih selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketujuh yaitu klasifikasi benih berdasarkan benih yang baik dan yang sehat. Lalu yang kedelapan yaitu persyaratan teknis minimal. Dapat dilihat pada tabel di samping ini. Lalu yang kesembilan yaitu perbanyakan kelas benih penjenis atau BS menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau pihak yang diberi kuasa. Yang ke-10 yaitu ketentuan kemasan. Kemasan harus terdiri dari nama atau alamat produsen benih, nomor sertifikasi kompetensi, jenis atau nama varietas dan nomor pendaftaran, tanggal kadaluarsa benih, bentuk biji, nomor sertifikat LSSM bagi produsen, volume benih dalam kemasan dengan gram atau butir, dan yang terakhir perlakuan pestisida bila ada. Lalu yang ke-11 yaitu pelimpahan sertifikasi. Sertifikasi dilimpahkan oleh kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih. Lalu yang ke-12 yaitu penguasaan benih. Penguasaan benih, label benih harus dilegalisasi oleh instansi yang melaksanakan sertifikasi. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label atau stempel, jumlah nomor seri, dan juga pemasangan label harus oleh instansi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih. Lalu yang ke-13 yaitu kewajiban produsen. Produsen wajib mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura, bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi, dan juga melaporkan kegiatan produksi secara periodik kepada Kepala Dinas Kabupaten.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa diterima dan dapat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.